Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Para Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Abuya Dimyati Cilongok, Tangerang, Banten. Sosok ulama karismatik sekaligus paku tanah Banten pada masanya. Ulama ternama Banten yang satu ini, selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi, beliau juga dikenal memiliki karomah kesaktian yang sangat luar biasa. Beliau adalah pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Istiqlaliyah yang terletak di Kampung Cilongok, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Perjuangannya mendirikan pesantren tidaklah mudah. Di masa awal-awal mendirikan pesantren, beliau sering sekali mendapat tantangan dari para dukun dan jawara yang tidak setuju dengan didirikannya pesantren di Kampung Cilongok. Bahkan kobong yang pertama kali didirikan oleh Abuya, yakni kobong Al-Hikam, pernah terbakar sampai 4 kali. Hal tersebut adalah ulah para dukun dan jawara yang tidak senang dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Namun setiap kali dibakar, Abuya selalu menerimanya dengan senyum dan kembali membangunnya. Kini, Ponpes Al-Istiqlaliyah telah menjadi besar, terkenal hingga penjuru dunia yang diasuh oleh Abuya Uci Turtusi selaku putra dari Abuya Dimyati. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati disebut-sebut sebagai seorang waliullah sebab memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Berikut beberapa karomah Abuya Dimyati Cilongok, Tangerang, Banten. 1. Menundukkan gurunya para jawara. Di masa awal-awal Abuya Dimyati mendirikan pesantren, para dukun dan jawara selalu berusaha mencari masalah dengan beliau dengan tujuan agar terjadi perkelahian. Sampai-sampai mereka kebingungan menghadapi Abuya Dimyati yang selalu mereka usik, namun beliau tak pernah marah, bahkan selalu baik dan ramah kepada mereka. Akhirnya, suatu ketika saat seorang jawara, bahkan rajanya jawara saat itu yang bernama Cutak Asmaran, mendengar bahwa rambut Abuya tidak mempan dipotong oleh tukang cukur, membatinlah sang jawara ini. Kurang ajar, ternyata si Dimyati mau pamer ilmu, senyumnya selama ini palsu, nantangin saya. Habis kau malam ini Dimyati, ungkap Cutak Asmaran begitu mendengar rambut Abuya tak mempan dipotong. Padahal begitu melihat rambutnya tak mempan dipotong, Abuya langsung masuk ke dalam kamar dan menangis karena bukan itu yang beliau inginkan. Akhirnya, malam itu juga Cutak Asmaran segera mendatangi rumah Abuya lalu meminta izin kepada ayah angkat Abuya yang bernama Haji Sidik untuk berduel adu ilmu dengan Abuya. Singkat cerita, dengan santai dan penuh keanggunan, Abuya Dimyati berjalan keluar rumah untuk menghadapi Cutak Asmaran. Saat sudah saling berhadapan dengan jarak 5 meter, begitu keduanya sudah dalam posisi siap, pertarungan pun dimulai. Bukan main, keduanya menggunakan ilmu Raga Sukma. Hingga selang beberapa lama, perkelahian pun selesai tanpa adanya kekalahan. Ternyata keduanya sama-sama kuat. Perkelahian pun berubah menjadi ajang Raga Sukma ke dalam benda. Hingga pada akhirnya, Cutak Asmaran menyerah dan mengakui kekalahannya setelah Abuya beraksi masuk ke dalam sebuah telur ayam. Sedangkan Cutak Asmaran hanya mampu masuk ke dalam botol kosong saja. Setelah peristiwa hebat ini, selang beberapa waktu, semuanya berubah 180 derajat. Cutak Asmaran beralih menjadi pelindung Abuya Dimyati dalam berdakwah, yang menjadikan dakwah beliau semakin kuat hingga tidak satu pun dukun atau jawara yang berani mengusik Abuya Dimyati. Luar biasa,
layaknya kisah Umar bin Khattab yang dulunya musuh terbesar Rasulullah, kemudian beralih menjadi pelindung dakwah Rasulullah yang menjadikan kekuatan Islam semakin kokoh saat itu. 2. Terbang ke puncak Gunung Karang. Abuya Dimyati menghabiskan waktu 15 tahun untuk memperdalam ilmu agama di berbagai pondok pesantren. Semasa mondok, beliau dijuluki si Bang Bara karena hampir setiap waktu di kobongnya selalu terdengar suara beliau yang berdengung-dengung karena membaca kitab. Dikisahkan, saat Abuya Dimyati mondok di Sekong, beliau bersama 2 orang temannya berniat untuk pergi ke Sumur Tujuh yang terletak di puncak Gunung Karang. Berangkatlah mereka bertiga menuju Gunung Karang. 2 orang temannya menyombongkan diri di hadapan Abuya Dimyati karena mereka berdua mendaki Gunung Karang dalam keadaan berpuasa, sedangkan Abuya Dimyati tidak. Abuya Dimyati hanya tersenyum menyikapi kesombongan kedua temannya itu. Begitu mereka bertiga terus berjalan menuju puncak Gunung Karang, ternyata di tengah perjalanan, kedua teman Abuya merasa sangat lelah dan sudah tak kuat lagi melanjutkan pendakian. Akhirnya, mereka berdua menyerah dan duduk sambil merokok. Namun Abuya Dimyati tidak ikut putus asa bersama mereka. Beliau tetap bertekad untuk sampai ke puncak Gunung Karang dan berdoa kepada Allah agar diperkenankan untuk segera sampai ke Sumur Tujuh yang berada di puncak Gunung Karang. Setelah berdoa, tiba-tiba saja Abuya Dimyati terbang ke atas seperti ada yang membawanya. Hanya dengan waktu sekian menit, beliau pun tiba di puncak Gunung Karang dan di hadapannya persis terlihat Sumur Tujuh. Setelah usai hajatnya di Sumur Tujuh, beliau bingung harus lewat jalan mana untuk turun dari gunung dan kembali menghampiri kedua temannya itu. Dengan tawadhu beliau memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke tempat semula. Seketika itulah beliau terbang kembali dibawa oleh sosok yang semula membawanya ke puncak gunung. Setibanya di tempat semula, kedua temannya pun bingung melihat Abuya Dimyati yang terbang naik turun gunung dengan waktu yang begitu singkat. Demikian sederet karomah Abuya Dimyati Cilongok, Tangerang, Banten. Sosok ulama Paku Banten yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Banten. Mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Abuya Dimyati bin K. Haji Romli. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau, hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin.